Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Aryani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja tugas saya dalam mata kuliah Kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Dwi Nuraini Dahlan, MPD, dengan tema merek, brand, dan pembuatannya. Selanjutnya, di akhir presentasi saya akan ada beberapa contoh pertanyaan sekaligus jawaban. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian merek menurut para ahli dan undang-undang, serta fungsi dan manfaat merek. Pengertian merek. Menurut American Marketing Association, merek adalah suatu simbol, istilah, rancangan, atau kombinasi dari semua hal-hal tersebut yang diasosiasikan dengan suatu identitas, baik organisasi maupun personal. Adapun yang menjadi tujuan pemberian merek adalah untuk mengidentifikasi suatu produk atau jasa, dengan demikian menjadi berbeda dengan produk atau jasa yang diproduksi oleh pesaing. Selanjutnya, pengertian merek menurut para ahli. Yang pertama ada Philip Kotler. Dia mengatakan bahwa merek adalah simbol, tanda, rancangan, ataupun sebuah kombinasi dari tiga hal tersebut yang ditujukan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran. Selanjutnya, pengertian merek menurut para ahli yang kedua ada Martin Neumeyer. Dia mengatakan bahwa merek adalah perasaan seseorang tentang suatu produk, layanan, atau organisasi. Selanjutnya yang ketiga ada Kartajaya. Dia mengatakan bahwa merek adalah aset yang menciptakan nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas. Yang keempat adalah Keller. Dia mengatakan bahwa merek merupakan lebih dari sekedar produk karena mempunyai sebuah dimensi yang menjadi diferensiasi dengan produk lain yang sejenis. Selanjutnya ada David A. Acker. Dia mengatakan bahwa merek adalah seperangkat aset atau kewajiban yang ditautkan dengan nama dan simbol yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu produk atau layanan. Merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan, baik berupa logo, cap, atau kemasan, untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu. Selanjutnya, pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Selanjutnya, fungsi merek. Fungsi merek ada 3, yaitu pertama, fungsi indikator sumber. Merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional. Fungsi yang kedua yaitu fungsi indikator kualitas. Merek berfungsi sebagai jaminan kualitas, khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi. Fungsi ketiga yaitu fungsi sugestif. Merek memberikan pesan akan menjadi kolektor produk tersebut. Selanjutnya, manfaat merek, yaitu sebagai sarana identifikasi untuk mempermudah melakukan pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian, sediaan, dan pencatatan akuntansi. Membantu membangun citra perusahaan dan kepentingan promosi produk. Memudahkan dalam proses pesanan, membantu kestabilan harga, menimbulkan loyalitas pembeli, memiliki otoritas,
menentukan harga, dan mengurangi perbandingan harga untuk produk sejenis. Dan yang terakhir, mendapatkan perlindungan ciri khas produk atau perlindungan trademark. Selanjutnya yaitu pengertian brand. Banyak orang yang belum mengetahui bahwa sebenarnya brand dan merek itu berbeda. Brand bukan hanya sebuah produk dengan nama, melainkan sesuatu yang lebih. Pengertian brand. American Marketing Association memberikan definisi brand sebagai pengalaman konsumen secara keseluruhan yang membedakan suatu organisasi atau produk dari para pesaingnya yang dilihat dari sisi konsumen. Definisi tersebut memang sesuai untuk menggambarkan penggunaan kata brand saat ini, karena situasi bisnis saat ini agar bisa sukses dalam padatnya kompetisi membutuhkan lebih dari logo dan nama saja. Selanjutnya yang ketiga, pembuatan merek dan brand. Langkah pertama dalam pembuatan merek dan brand yaitu tentukan nama brand yang menarik dan mudah diingat. Langkah kedua, buat logo yang mudah, simpel, dan menarik. Tujuannya agar konsumen tertarik dengan barang yang Anda promosikan. Langkah ketiga yaitu bangun personalisasi agar lebih menonjol dari toko lain. Anda bisa menuliskan kata-kata yang menarik seperti "Ayo pesan sekarang sebelum kehabisan". Langkah keempat yaitu promosikan barang. Di zaman sekarang sangat mudah untuk mempromosikan suatu barang. Anda bisa promosi melalui iklan berbayar seperti Google Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, atau Marketplace, dan lain-lain. Atau juga bisa menggunakan jasa endorse. Langkah kelima yaitu bangun brand dengan konsisten. Sebuah perusahaan tidak akan terkenal jika pemilik tidak melakukan dengan konsisten. Konsisten sangat penting agar para konsumen terus bertambah. Selain itu, Anda harus benar-benar memperhatikan kualitas produk serta pelayanan yang diberikan. Strategi brand yang bagus akan sia-sia jika produk dan pelayanannya tidak maksimal. Berikut contoh brand dan merek. Contoh brand adalah sebuah nama pada brand Gucci, sedangkan merek adalah simbol atau gambar sayap pada motor Honda. Berikut ini adalah beberapa contoh soal dan jawaban. Nomor 1, apa perbedaan merek dan brand? Jawabannya adalah merek adalah sekedar nama yang telah didaftarkan, sedangkan brand adalah identitas yang dikenal oleh konsumen hingga masyarakat luas. Pertanyaan kedua, apa kegunaan merek dan brand bagi konsumen? Jawabannya, mereka dapat memberitahu dan menceritakan pada orang terdekat mereka tentang mutu produk tersebut, yang mungkin saja akan membantu dan bermanfaat untuk mereka. Pertanyaan ketiga, mengapa brand dan merek penting untuk kemajuan bisnis? Jawabannya, dengan adanya merek dan brand, perusahaan dapat memberikan kesan yang baik kepada para penggunanya, sehingga membuat para pelanggan terus setia untuk menggunakan produk tersebut. Selain itu, brand juga membuka jalan bagi perusahaan untuk dikenal lebih banyak orang, baik itu dari logonya maupun dari kampanye pemasarannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.